Kenapa negara yang masyarakatnya dikenal religius, rajin ibadah, dan menjunjung tinggi nilai moral, katanya, justru masuk daftar salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Coba bayangin, negara di mana setiap hari dari subuh sampai malam suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gereja penuh di hari Minggu, simbol-simbol agama ada di mana-mana. Orang-orangnya dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai moral. Tapi anehnya, di saat yang sama, negara ini juga punya reputasi yang buruk banget soal korupsi. Banyak kasusnya, mulai dari korupsi bantuan sosial, korupsi pajak, bahkan sampai korupsi dana haji, yang mana urusannya sama agama itu sendiri. Dan banyak lagi pejabat yang korupsi dalam berbagai bidang, padahal gajinya gede nggak karuan. Juga yang bikin geleng-geleng kepala, seringkali pelakunya itu justru orang-orang yang rajin banget tampil religius di depan publik. Pakai peci, pakai hijab, sering umroh, tapi ternyata busuk. Ini bukan cuma masalah politik, ini masalah yang jauh lebih dalam. Ini tentang kontradiksi yang bikin nalar kita mumet. Kenapa orang bisa begitu religius, tapi di saat yang bersamaan, korupsinya ugal-ugalan? Apa di negara yang religius ini, agama cuma jadi topeng? Nah, di video ini kita bakal bongkar dari dua sudut pandang, psikologi dan filsafat. Balik lagi bareng gua, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Bagian 1. Kalau kita lihat data, kayak dari Corruption Perception Index atau CPI, Indonesia sering dapat nilai yang nggak bagus. Kita di bawah negara-negara tetangga, bahkan jauh di bawah negara yang sering dianggap sekuler, kayak di negara-negara Skandinavia. Dan kalau kita ngobrolin soal korupsi, ini bukan cuma soal pejabat gede loh. Ini juga soal budaya asal selamat. Korupsi dianggap lumrah, asalkan nggak ketahuan. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap. Terus ada juga mentalitas, semua orang juga gitu kok. Di masyarakat kita, religius itu sering banget diukur dari hal-hal yang kelihatan dari luar. Seberapa sering kita sholat, seberapa sering kita ke gereja, seberapa sering kita sedekah. Tapi kita lupa satu hal, integritas dan moral itu justru diuji di saat nggak ada yang lihat. Saat kita punya kesempatan buat curang. Disinilah letak masalahnya. Bagian 2. Kita lihat dari pandangan psikologi. Nah, di sini psikologi punya jawaban yang masuk akal. Ada beberapa teori yang bisa jelasin kenapa orang bisa jadi munafik. Pertama, namanya teori atau cognitive dissonance. Coba tebak, lu pasti pernah ngerasain ini. Disonansi kognitif itu perasaan gak nyaman, kayak ada konflik di kepala kita saat kita punya dua keyakinan yang bertentangan. Misalnya, gue ini orang baik, taat beragama, tapi di saat yang sama, gue ngambil uang rakyat. Dua keyakinan ini bentrok. Biar otak kita nggak stres, dia bakal cari jalan keluar. Caranya, bikin justifikasi. Contoh justifikasinya, yang penting kan gue udah banyak ibadah, nanti dosa ini juga ditebus. Atau, lagian gue korupsi juga buat keluarga, buat anak-anak biar sejahtera, jadi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Atau, ini bukan korupsi, ini cuma minta jatah, semua juga begini. Jadi, bukannya tobat, dia malah membenarkan tindakan itu. Otak kita itu pinter banget loh. Dia bisa bikin cerita yang meyakinkan, supaya kita tetap merasa jadi orang baik, walaupun kita lagi berbuat nggak bener. Teori kedua, moral licensing. Ini juga menarik. Moral licensing itu semacam lisensi moral. Ketika kita ngelakuin hal baik, kita ngerasa punya kredit buat ngelakuin hal yang kurang baik. Contoh paling gampang, lu habis lari pagi 5 km, terus lu ngerasa, boleh deh makan martabak 5 potong, rasanya nggak bersalah kan? Nah, ini yang terjadi. Pejabat yang habis bangun masjid atau yang rajin berdonasi, dia ngerasa punya lisensi moral buat korupsi. Dia ngerasa, gue udah berbuat baik, jadi ya wajar lah kalau sekarang gue ambil sedikit. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip itu. Itu adalah cara kerja alam bawah sadar kita. Ketiga, groupthink dan konformitas. Ini gampang banget dijelasin. Kita itu makhluk sosial. Kita nggak mau beda sendiri. Kalau kita masuk ke lingkungan di mana semua orang korupsi, kita cenderung bakal ikut-ikutan. Disampaikan sebagai korupsi itu masalah yang memang hari ini di hampir semua pejabat publik itu penyakitnya ada. Dan itu pasti. Rasa takut dikucilkan itu lebih besar daripada rasa bersalah. Akhirnya, korupsi jadi semacam budaya berjamaah. Semua orang lakuin itu, jadi seolah-olah itu normal. Akhirnya integritas individu luntur karena tekanan sosial. Bagian 3,
Sekarang kita pindah ke ranah yang lebih dalam, filsafat. Pertama, soal moralitas. Ada dua aliran filsafat moral yang bisa kita pakai. Pertama, Immanuel Kant, yang bilang moral itu harus mutlak. Jujur itu harus, nggak peduli apapun. Kalau mau jujur, ya jujur aja. Jangan mikir konsekuensinya. Nah, kalau koruptor, dia pakai aliran yang namanya utilitarianisme. Utilitarianisme ini berpikir, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbanyak buat orang terbanyak. Koruptor bisa aja membenarkan tindakannya begini. Kalau gua korupsi, keluarga gua bahagia. Kalau gua jujur, gua dan keluarga gua bisa susah. Jadi, kebahagiaan keluarga dianggap lebih penting dari moral universal. Filsafat ini sering disalahgunakan buat menjustifikasi tindakan serakah. Kedua, soal kebebasan dan tanggung jawab. Filsuf eksistensialis kayak Jean-Paul Sartre bilang, manusia itu bebas. Kita punya kebebasan mutlak buat milih mau jadi apa. Mau jadi orang jujur, mau jadi koruptor, itu pilihan kita. Tapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab atas semua pilihan kita. Nah, koruptor itu gagal dalam hal ini. Mereka mau enaknya aja. Milih buat serakah dan korup, tapi mereka lari dari tanggung jawab sosialnya. Mereka nggak mau ngaku kalau pilihan mereka itu ngerusak negara dan merugikan banyak orang. Ketiga, filsafat lokal kita sendiri. Banyak nilai luhur yang sebenarnya udah ada di budaya kita. Contohnya, Nrimo ing pandum, yang artinya menerima rezeki apa adanya, atau konsep amanah dalam Islam. Tapi, nilai-nilai ini seringkali cuma jadi slogan atau hafalan. Filosofi hidup ini ditinggalin begitu kita duduk di kursi kekuasaan. Kontradiksi ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal kegagalan memahami kearifan lokal kita sendiri. Bagian 4. Oke, pertanyaannya, kenapa kontradiksi ini bisa bertahan? Ada beberapa faktor. Pertama, hukuman yang gak bikin jerak. Banyak koruptor dapat hukuman ringan, bahkan bisa hidup enak di penjara. Jadi, ya, gak ada efek takut. Contoh gampangnya deh, Setia Novanto, kasus korupsi EKTP. Kita semua tahu dia di penjara bukan kayak penjara pada umumnya. Bukan penjara kayak buat kriminal-kriminal kroco pada umumnya. Dia di penjara yang mewah, bahkan bisa dibilang kayak kosan eksklusif. Segala fasilitas dia dapat dan gak ada yang bisa protes. Dan lebih parahnya lagi, dia dapat potongan-potongan hukuman sampai akhirnya sekarang udah bebas. Kedua, masyarakat yang permisif. Kadang kita gampang banget ngelupain kasus korupsi, apalagi kalau pelakunya itu sering bagi-bagi sembako atau tampil di acara keagamaan. Kita lebih gampang buat maafin daripada nuntut keadilan. Ketiga, agama dijadiin alat politik. Ketika agama cuma jadi simbol, dia nggak punya kekuatan buat ngedeliin nafsu serakah. Bagian 5. Jadi, apa solusinya? Pertama, pendidikan moral yang bukan cuma hafalan. Sekolah harus ngajarin integritas dari hati, bukan cuma doktrin. Kedua, penegakan hukum yang keras dan tanpa pandang bulu. Jangan ada tebang pilih. Siapapun yang korupsi harus dihukum seberat-beratnya, supaya ada efek jerah. Hukuman mati mungkin bisa jadi solusi, atau seenggaknya sahkan UU perampasan aset. Ini yang sampai sekarang masih jadi tuntutan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya, pejabat-pejabat di DPR hampir sebagian besar isinya termasuk ketua-ketua partai. Mereka yang punya kendali penuh buat ngendaliin anggotanya di DPR. Jadi kalau mau UU perampasan aset sah, katanya harus lewat persetujuan para ketum partai. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Emang baca semua. Ketiga, kembali ke esensi. Baik itu dari sudut pandang psikologi atau filsafat, inti dari kebaikan itu sama, kejujuran dan empati. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan punya empati buat nggak ngerugiin orang banyak. Dan yang paling penting, kita sebagai individu jangan cuma menyalahkan elit. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jujur, bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun. Jangan pakai uang kantor, jangan curang di sekolah, jangan ambil yang bukan hak kita. Penutup. Pada akhirnya, negara religius tapi korup itu bukan bukti kalau agama itu gagal, tapi bukti bahwa manusianya gagal memahami esensi agama. Religius sejati itu bukan soal seberapa sering kita ke rumah ibadah, tapi seberapa kuat kita menahan diri dari godaan korupsi, bahkan korupsi kecil sekalipun. Integritas kita diuji bukan saat kita dilihat orang, tapi pas kita punya kesempatan buat curang, dan kita memilih buat nggak ngelakuin itu. Itulah yang ngebedain religiusitas simbolik
dengan religiositas yang benar-benar masuk ke dalam hati. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau lu setuju sama pembahasan ini atau punya pandangan lain, jangan ragu buat komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lebih banyak orang yang tahu video ini. Dan biar channel ini bisa terus berkembang. Gua pamit, sampai jumpa di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.